Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat ya dan berbahagia. Baik, pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan Mister dalam pembelajaran PJOK ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, pembelajaran kita masih pada masa pandemi saat ini. Oleh karena itu, Mister tidak pernah lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, dan satu lagi mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Ya. Baik, anak-anak semua, kiranya siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini. Anak-anak semua, pembelajaran PJOK kelas 3 pada hari ini kita masuk ke tema 4 tentang kewajiban dan hakku, dan subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah. Dan untuk materi PJOK-nya adalah kegiatan istirahat untuk kesehatan ya. Ini nanti akan kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk membacakan doa sebelum belajar ya. Untuk membacakan doa, anak-anak bisa mengambil sikap sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Kita baca doa bersama-sama. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak semua, tujuan pembelajaran pada hari ini bahwa setelah pembelajaran ini siswa diharapkan dapat 1. Menyebutkan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan ya. Yang kedua, menceritakan salah satu aktivitas untuk menjaga kesehatan. Ketiga, menyebutkan manfaat istirahat untuk menjaga kesehatan. Dan keempat, menceritakan pengalamannya tentang beristirahat untuk menjaga kesehatan ya. Saya kira jelas ya anak-anak semua ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, yuk mari kita bersama-sama dengan seksama ya, dengan penuh antusias untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita lihat gambar ya anak-anak ya. Bagaimana keuntungan kalau kita sehat dan kerugian kalau kita sakit. Ya, bisa dilihat ya. Kalau tubuh kita sehat, maka segala aktivitas yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar, baik, nyaman, senang ya, dan enak pastinya ya. Kita bermain pun asik ya, kita jalan-jalan juga enak, menyenangkan, dan kita belajar juga penuh semangat. Beda lagi kalau jika tubuh kita sakit ya. Semua pernah sakit kan ya? Gimana rasanya? Pastinya nggak enak ya. Mau apa-apa tidak enak, mau makan tidak enak, mau bermain tidak enak ya. Bahkan tubuh menjadi lemah dan susah untuk bergerak. Maka pilih yang mana? Sehat atau sakit? Sehat, betul ya. Kita harus memilih dalam kondisi sehat. Nah, bagaimana caranya agar tubuh kita selalu sehat? Yuk kita lanjutkan. Anak-anak, sehat itu apa sih gitu ya? Sehat adalah keadaan baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial ya. Dikatakan kondisi baik secara fisik berarti tubuh kita dalam kondisi sehat, kuat ya, dalam kondisi segar ya, nyaman. Secara mental berarti kita mampu berpikir dengan baik ya. Spiritual ya, kita memiliki kemauan untuk beribadah, berhubungan dengan keagamaan dengan baik. Sosial berarti kita mampu beradaptasi, bisa berteman ya,
dengan siapapun tanpa beban. Ya, itu yang dinamakan sehat ya. Kita harus berusaha selalu menjaga kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial kita dalam kondisi yang baik gitu ya. Itulah pengertian sehat. Nah, sedangkan bugar sendiri kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Itu ya, itu adalah kata kunci agar kita menjadi sehat. Berarti kita sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Bagaimana caranya agar kita selalu dalam kondisi sehat? Bagaimana cara menjaga kesehatan kita? Nah, ada beberapa cara ya. Misalkan makan makanan yang bergizi ya, makan tepat waktu, cukup istirahat, olahraga ya, dan minum air putih. Tapi pada pembahasan pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara beristirahat yang benar untuk menjaga kesehatan kita. Kenapa anak-anak? Karena sehat adalah hak kita ya. Sebagai manusia kita memiliki hak untuk sehat. Nah, anak-anak, salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan istirahat yang cukup ya. Jadi misalnya anak-anak di rumah pada hari ini telah membantu mama papa di rumah membersihkan halaman rumah, menyapu, mengepel ya, mencuci piring mungkin, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian anak-anak kecapean, maka yang perlu anak-anak lakukan adalah istirahat yang cukup ya, agar tidak kecapean, tidak kelelahan. Kalau kita lihat di gambar, ada 3 cara untuk melakukan istirahat. 1, yaitu dengan tidur ya, betul. 2, istirahat atau berhenti melakukan pekerjaan tersebut untuk sementara ya, untuk menghilangkan kecapean. Dan ketiga adalah dengan menyegarkan diri ya. Sedangkan pengertian istirahat itu sendiri adalah berhenti dari aktivitas untuk melepaskan lelah ya, seperti kita ceritakan sebelumnya. Kalau anak-anak semua lelah, maka anak-anak perlu istirahat. Bisa dengan cara tidur, bersantai, atau menyegarkan diri ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau kita malah melakukan kegiatan baru lagi, berarti kita cukup bersantai sementara ya, seperti itu. Istirahat dengan cara tidur. Bahwa istirahat yang cukup harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas, atau kualitas dan kuantitas. Kualitas artinya dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring, tidak sering terbangun saat tidur, dan bangun pagi segar ya. Sedangkan kuantitas artinya anak-anak semua setiap malam mengusahakan tidur minimal 7 jam setiap hari ya, seperti itu ya. Itu dikatakan istirahat kita cukup. Nah, apa sih manfaat istirahat itu sendiri? Istirahat itu banyak manfaatnya, makanya ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan jangan dipaksakan. Kalau capek ya butuh istirahat. Dengan istirahat maka tubuh kita menjadi lebih sehat ya. Kemudian bisa meredakan rasa nyeri. Ketiga, bisa meringankan resiko terjadinya cedera. Ya kan? Yang keempat, bisa memperbaiki suasana hati. Maka ketika kita capek, kemudian habis itu kita jalan-jalan, itu adalah salah satu butuh istirahat ya. Maka suasana hati kita menjadi senang. Atau sekedar keluar jalan-jalan, melihat kondisi di luar, melihat pohon-pohon yang hijau, yang rindang ya, menikmati udara segar, menikmati
apa angin ya, itu namanya istirahat juga dengan untuk memperbaiki suasana hati. Terus dengan istirahat bisa mengontrol berat badan ya. Terus dengan istirahat bisa meningkatkan daya ingat dan daya pikir. Dan terakhir, bahwa istirahat yang cukup bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Dengan istirahat yang cukup maka kita tidak mudah sakit ya. Seperti itu ya Nana ya. Bisa dipahami ya. Nah, setelah mengetahui semua itu, maka anak-anak bisa mengerjakan tugas sebagai berikut ya. Anak-anak bisa kerjakan di buku tulis, jadi sesuai dengan materi atau pembahasan pembelajaran pada hari ini ya. 1. Sebutkan bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan kita ya. Ada 3 tadi ya, bisa disebutkan satu-satu apa saja itu aktivitas dalam istirahat yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan. 2. Sebutkan manfaat istirahat. Nah tadi ya yang terakhir, tulis semua di buku tulis manfaat istirahat. Dan ketiga, ceritakan bentuk istirahat yang Anda lakukan di rumah. Jadi yang ketiga ini anak-anak bercerita, kira-kira ketika anak menceritakan suatu telah melakukan aktivitas kemudian capek, anak-anak istirahat, apa yang anak-anak lakukan ketika istirahat tersebut. Oke ya, kiranya jelas ya pelajaran pada hari ini ya. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Ya. Demikian tadi pembelajaran PJOK sudah kita lalui bersama. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan pembelajaran pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita ya, terutama manfaat bagi kesehatan tubuh kita ya. Dan Mister selalu ingatkan jangan lupa untuk selalu olahraga ya, agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Bye-bye.